Oke, kali ini kita bahas tentang cardiorenal syndrome. Apa itu cardiorenal syndrome? Yaitu adalah adanya gangguan jantung dan ginjal yang diinduksi oleh kerusakan salah satu organ. Jadi, kalau ginjal rusak, dia memengaruhi jantung, atau sebaliknya, jantung rusak, dia akan memengaruhi ginjal. Ya, itulah disebut cardiorenal syndrome. Nah, ada 5 tipe cardiorenal syndrome, yaitu tipe 1, 2, sampai 5. Kalau tipe 1 dan 2 itu dimulai dari jantungnya atau kardionya, ya, yang akan memengaruhi REM, ya. Kalau tipe 1 itu akut, makanya disebut akut kardiorenal, sedangkan kalau tipe 2 itu kronik, makanya disebut kronik kardiorenal. Kalau tipe 3 dan 4 itu yang sakit duluan itu REM atau ginjalnya, kemudian dia memengaruhi jantung atau kardiak, ya. Kalau tipe 3 itu akut, kalau tipe 4 itu kronik. Ya, sedangkan kalau tipe 5 itu sekunder, ya, yaitu adanya penyakit sistemik yang menyebabkan penyakit jantung dan penyakit ginjal. Nah, di bawah ini ada contoh-contohnya, ya. Kalau yang tipe 5 itu ada sepsis, vaskulitis, DM, dan lain-lain. Nah, kita masuk ke patofisiologinya. Kita masuk ke cardiorenal syndrome tipe 1 atau akut kardiorenal yang ditandai oleh kerusakan akut jantung menyebabkan kerusakan akut ginjal. Apa aja kerusakan akut pada jantung? Bisa iskemik, kardiomiopati, aritmia. Hal-hal ini akan menyebabkan banyak hal, ya. Nah, yang pasti pertama, dia akan menyebabkan cardiac output ini turun, ya. Namanya juga heart failure, artinya jantung itu gagal memompa darah ke seluruh tubuh sehingga sirkulasi darah itu berkurang alias cardiac outputnya berkurang. Yang mana otomatis aliran darah ke ginjal itu juga akan turun sehingga menyebabkan hipoperfusi, ya. Terus akhirnya iskemik, terus berakhir pada kematian sel. Kemudian peningkatan intra-abdomen pressure, ya, kayak acid test, kemudian CVP central venous pressure sama congestivena yang akan menurunkan renal pressure gradient. Jadi istilahnya ini kapiler nih, kapiler di ginjal. Ini vena, ini arteri. Nah, kalau di sini tuh banyak darah numpuk nih, macet, nggak mau jalan ke jantung, ya, karena dia gagal memompa dan darah itu numpuk di vena. Akhirnya apa? Yang darah itu harusnya ngalir dari tekanan tinggi di arteri ke tekanan rendah di vena. Nah, di venanya tekanannya meningkat, ya udah di sini gradiennya turun dan darah pada macet di sini, ya. Kemudian acute heart failure ini juga menyebabkan stres oksidatif, ya, otomatis karena ada sel yang iskemik, sel yang mati, menyebabkan radikal bebas itu meningkat, ya, atau ROS, sehingga terjadi stres oksidatif yang akan meningkatkan kematian sel-sel di ginjal, ya. Kemudian karena jantung gagal memompa ke seluruh tubuh tadi, nah akan terjadi aktivasi sistem saraf simpatik, ya, yang akan memicu terjadinya vasokonstriksi. Vasokonstriksi ini dia akan menurunkan perfusi ke ginjal juga, ya. Nah, vasokonstriksi tadi itu juga dipengaruhi oleh peningkatan RAS, ya, karena kan RAS ini dia akan diaktifasi saat aliran darah ke ginjal itu turun. Sehingga diharapkan tensinya naik, aliran darah ke ginjal cukup gitu. Nah, tapi sayangnya mekanisme ini gagal untuk memenuhi kebutuhan ginjal karena yang rusak bukan karena kekurangan cairan tapi jantungnya yang rusak, ya. Sehingga ekskresi air dan natrium itu justru turun dan malah meningkatkan preload, ya, malah meningkatkan volume vaskuler. Nah, ini akan jadi buah si malakama, ya, karena dia akan meningkatkan kerja jantung, jantungnya malah tambah capek gitu. Kemudian bisa juga disebabkan iatrogenic cause, yaitu oleh pengobatan acute heart failure ini, ya. Kan yang muncul duluan acute heart failure baru menyebabkan gangguan ginjal. Nah, otomatis harus ditreatment dulu dong. Nah, otomatis dia sedang menjalani treatment buat acute heart failure-nya dong. Nah, apa? Ya ini diuretik, ACE inhibitor sama agen kontras, ya. Nah, ini kan akan menurunkan tensi, ya. Pada gangguan gagal jantung, ya, diuretik dan ACE inhibitor ini dia bukan untuk menurunkan tensinya. Manfaat apa yang diambil? Yaitu manfaat anti-remodeling yang dimiliki oleh ACE inhibitor sama antidiuretik, ya, untuk menurunkan preload, ya, meringankan kerja jantung. Nah, tapi dia bisa berefek ke ginjal dan menyebabkan, ya, kerusakan ginjal, ya. Nah, ini ringkasan apa yang terjadi pada ginjal disebabkan oleh mekanisme-mekanisme ini karena adanya kerusakan ini, ya. Nah, kemudian CRS tipe 2 atau chronic cardiorenal. Nah, ini mirip-mirip sama yang akut kardiorenal, cuma bedanya apa? Bedanya ini, ya, aku linkerin yang udah kita bahas.
Nah, kita bahas sisanya. Oke, dari bawah dulu, endothelial dysfunction. Kenapa ya? Karena pada kondisi gagal jantung kronik, endotel pembuluh darah itu juga akan mengalami remodeling, akan mengalami kompensasi. Ya, berupa disfungsi endotel. Jadi endotelnya itu mengeras, dia tidak lentur lagi, tekanan darahnya jadi tinggi terus, ya. Nah, remodeling ini itu juga menyebabkan aterosklerosis dan perubahan makro dan mikro, ya. Kemudian, pada kondisi kronik gagal jantung ini, itu juga terjadi penurunan sensitivitas pada agen vasodilator. Ya. Nah, ini ANP, atrial natriuretic peptide, nitric oxide, ini adalah agen-agen untuk vasodilatasi, vasodilator. Tapi sudah resisten, dia terjadi perubahan sensitivitas. Sehingga tensinya tinggi terus, tensi tinggi mempengaruhi ginjal, ya. Ya, karena kondisi tensi yang tinggi itu kan akan vasokonstriksi pembuluh darah di semuanya, ya, termasuk renal. Sehingga kalau vasokonstriksi, nutrisi renal akan berkurang dan menyebabkan gangguan ginjal ini. Ya, kemudian tadi termasuk aterosklerosis juga akan membuat diameter pembuluh darah itu berkurang. Juga sama efeknya, ya, kekurangan nutrisi, iskemik. Kemudian pada gagal jantung kronik itu ada banyak hal yang merugikan ginjal, ya. Seperti acute decompensated heart failure, ya, dia gagal kompensasi, kemudian agen-agen obat diuretik, ACE inhibitor, kemudian hipovolemi dan hipotensi. Nah, ini ringkasan yang terjadi pada ginjal tadi, ya. Ada hipoperfusi, penurunan RBF itu renal blood flow, kongesti karena ada penurunan gradient tadi, glomerular filtration rate-nya turun, nekrosis, apoptosis, dan lain-lain. Oke. Kemudian cardiorenal syndrome tipe 3 atau akut renokardial. Nah, kondisi ini itu dimulai dari gangguan ginjal akut nih, ya. Glomerulonefritis, akut tubular nekrosis, pyelonefritis, dan lain-lain. Nah, ginjal ini itu kan untuk menyeimbangkan elektrolit, ya. Ada elektrolit yang keluar supaya, nah, elektrolit itu kan masuk dari makanan, dari minuman, ya kan. Harusnya kan dia dikeluarkan lewat ginjal. Nah, kalau ginjalnya rusak, urinnya nggak bisa keluar, nah akhirnya terjadi ketidakseimbangan elektrolit, ya, yang akan menyebabkan asidosis dan gangguan koagulasi. Nah, salah satu elektrolit apa yang penting bekerja untuk jantung, yaitu kalium, ya. Nah, ketika kalium ini gagal untuk diekskresikan pada kondisi acute kidney injury, apa yang terjadi? Hiperkalemi. Ya, hiperkalemi ini menyebabkan aritmia pada jantung, ya, yang ditandai oleh, ya, kalau EKG dia tandanya apa? Dia ada T-tol, ya, T-nya tinggi. Kemudian ini sama, ya, namanya ada iskemik, ada kematian sel, itu akan meningkatkan stres oksidatif, ya. Radikal bebasnya meningkat. Efeknya apa? Radikal bebas meningkat, dia meningkatkan kematian sel-sel. Kemudian untuk sistem saraf simpatiknya dia bekerja bolak-balik nih. Di jantung dia pengaruh, di ginjal dia pengaruh. Ya, dia akan meningkatkan vasokonstriksi, ya. Sistem saraf simpatik meningkat, vasokonstriksi. Selain itu dia juga akan memicu aktivasi RAAS, renin angiotensin aldosteron system, yang pada akhirnya dia akan dia menurunkan ekskresi air dan juga natrium, ya, atau sodium. Nah, normalnya RAAS ini diproduksi saat terjadi hipoperfusi aliran darah menuju ke ginjal, ya, sehingga harapannya tensinya itu naik, sehingga perfusi ke ginjal oke, gitu, ya. Nah, sayangnya, ya, karena ini rusak, ya, dia malah jadi buah si malakama, dia malah jadi penyakit lain nih, dia malah meningkatkan kerja jantung, ya. Udah mana volumenya naik, tambah naik karena natrium tadi. Ya, natrium ini efeknya dia bikin cairan di ekstravaskuler masuk ke intravaskuler. Ya, volume naik, kerja jantung naik, ya. Volume naik juga menyebabkan hipertensi. Ya, jadi hipertensinya kenapa? Ya tadi airnya nggak bisa keluar karena gangguan ginjal, terus ada penurunan air dan natrium. Sehingga jantung ini kerjanya double, ya. Preload, afterload meningkat. Lama-lama dia capek dan terjadilah gagal jantung. Nah, ini pada kondisi akut, ya. Dia masih sekedar kayak gini aja. Nah, gimana pada kondisi kronik? Oke, kita lingkerin dulu yang udah kita bahas, ya. Nah, kita bahas yang belum.
Yang pertama, uremia. Kenapa? Ya karena ureum ini dia racun, normalnya dia diekskresikan lewat ginjal, tapi ekskresi ginjal terganggu karena adanya kidney disease tadi, urin outputnya rendah. Nah, ureum ini dia akan menurunkan proliferasi endotel ya, jadi endotelnya pada rusak, sama gangguan perbaikan luka ya, makanya dia rentan perdarahan. Nah, perdarahan dia bikin anemia bisa. Nah, tapi pada kondisi CKD, anemia itu dominan karena produksi eritropoietinnya terganggu ya. Normalnya ginjal ini dia produksi hormon eritropoietin ya, selain renin tadi. Nah, terus juga dia terjadi gangguan ekskresi kalsium dan juga fosfat nih ya. Dia akan menyebabkan kalsifikasi jaringan dan juga arteri koroner. Jadi mengeras dia punya arteri ya. Kemudian dia juga menyebabkan hipertensi tadi karena airnya nggak bisa keluar ya. Kemudian dislipidemia, obesitas, hipersisteinemia ya. Ini bisa dilihat dari lab-labnya. Nah, ini gangguan yang terjadi. Oke, tadi itu adalah kronik renokardial. Kemudian yang tipe 5 yaitu sekunder, oleh penyebab sekunder, misal diabetes, sepsis, dan lain-lain. Apa yang terjadi? Banyak ya. Pertama, dia bisa terjadi di IC ya. Bisa dicek pakai skor di IC. Apa? Apa cirinya? Dia ada trombositopenia, D-dimernya meningkat, ya. Prothrombin time-nya meningkat. Di IC ini otomatis akan menyebabkan sumbatan di organ mana-mana ya, di mana-mana organ di semuanya ya, jantung, ginjal, dan organ-organ lain. Kemudian mekanisme juga bisa berasal dari aktivasi saraf simpatis dan juga RAS, ya, neurohormonal stress lah intinya. Jadi kerja jantungnya meningkat. Kemudian peningkatan ROS atau tadi radikal bebas ya. Kemudian adanya toksin, antibiotik, media kontras ya. Ini biasanya pada sepsis nih ada toksin-toksin. Kemudian hipoperfusi, hipotensi ya, dia bisa menyebabkan gangguan di kedua organ ini ya. Misalnya sepsis. Sepsis itu kan cirinya apa? Hipotensi, bradikardi. Ya, ada skornya juga ini, skor SOFA. Nah, udah nih faktor tadi akan mempengaruhi kedua organ ini, dan kedua organ ini dia saling nyambung buat membuat kerusakan. Ya, makin rusak datu organ ya. Nah, gimana cara diagnosisnya? Diagnosisnya yang pasti-pasti ya, itu ya lewat biomarker jantung dan ginjal. Ya, namanya cardiorenal syndrome itu kan ada penyakit jantung dulu, kemudian menyebabkan penyakit renal, atau ada penyakit renal dulu, terus menyebabkan penyakit jantung gitu kan. Nah, kalau selama pengobatan jantung kok ada peningkatan biomarker renal, nah itu juga masuk CRS. Kalau dalam pengobatan renal kok dia ada peningkatan biomarker jantung, itu juga CRS ya. Untuk biomarkernya, kalau jantung ada troponin, BNP, SST2, ini kalau biomarker molekuler ya. Kalau fisiologis ini yang lebih gampang, ada ekokardiogram, Doppler, USG, ronsen torak ya, itu juga bisa jadi pertimbangan. Kalau biomarker ginjal, ya URCL, kreatinin, ureum, albumin, ya, kemudian USG sama Doppler. Nah, ini adalah obat-obatan secara umum ya untuk kasus-kasus CRS. Yang pertama, itu ada agen diuretik seperti furosemid ya. Jelas dia itu fungsinya untuk menurunkan overload cairan ya. Sehingga volume darah bisa turun, tensi bisa turun, kerja jantungnya bisa lebih slow ya. Dan racun-racun yang ada di pembuluh darah yang nggak bisa keluar karena gangguan ginjal, dia bisa dikeluarin. Harapannya seperti itu. Tapi diuretik ini kadang pada pasien-pasien gagal ginjal yang sudah parah, itu resisten guys. Jadi nggak ngaruh diuretik. Ya. Jadi perlu dipertimbangkan ya. Kemudian ACE inhibitor atau ARB. Dan juga beta blocker. Ya. Nah, ini tuh berperan dalam neurohormonal terapi ya. Sorry, 3 ini. ACE atau ARB inhibitor, beta blocker, dan aldosteron. Nah, yang menarik, ACE inhibitor ini itu kan tadi diduga menyebabkan gangguan ginjal ya. Dia akan meningkatkan kreatinin. Nih, ya. Diuretik, ACE inhibitor. Dia bersifat nefrotoksik. Nah, makanya dalam penggunaannya itu perlu hati-hati. Kalau setelah diberikan ACE inhibitor itu terjadi peningkatan kreatinin, maka sebaiknya dipertimbangkan kembali untuk pemberiannya ya. Kenapa kita kasih ACE inhibitor? Kita cari fungsi anti-remodelingnya. Anti-remodeling dari ginjal dan jantungnya supaya dia tidak mengalami kerusakan yang terus berlanjut. Itu yang kita cari, bukan anti hipertensinya.
memang dia ada efek anti hipertensi, tapi yang utama bukan itu, oke? Kemudian ada beta blocker. Kenapa dikasih beta blocker? Karena pada pasien gagal ginjal, itu kan urin output terganggu, ya. Jadi semua yang ada di darah itu tidak bisa keluar melalui urin. Termasuk hormon-hormon katekolamin, epinefrin, norepinefrin, ya. Itu nggak bisa. Jadi kadarnya itu meningkat di darah, sehingga diperlukan agen beta blocker untuk mengurangi kerja dari hormon-hormon ini, ya. Dia menghambat reseptor beta, yaitu reseptor simpatis, saraf simpatis. Kemudian aldosterones antagonis diuretik. Nah, dia juga sebagai diuretik, ya. Tapi perlu hati-hati pada kasus gagal ginjal, ya, karena dia bisa meningkatkan kalium, ya, karena dia adalah diuretik hemat kalium. Nah, amannya diuretik yang digunakan ternyata di furosemid, ya, karena dia boros kalium furosemid. Sedangkan aldosterone antagonis diuretik atau spironolakton, ya, spironolakton itu dia menyebabkan hiperkalemi. Kalau tadi furosemid dia bisa hipokalemi, tapi jarang, ya, kalau pada pasien gagal ginjal. Kemudian pemberian vasodilator seperti nitrogliserin, nisritit, ya, terutama dia pada pasien hipertensi, ya, ACS, CRS, cardiorenal syndrome dengan hipertensi. Nah, kalau hipotensi gimana? Kalau hipotensi dikasih inotropik positif, ya, dopamin misalnya, ya. Tapi pemberian dopamin ini juga perlu diperhatikan, guys. Pastikan pada akut CRS di mana jantung itu mempengaruhi REM. Ya, berarti CRS tipe berapa tuh? CRS tipe 1. Ya, dia jadi diindikasikan untuk pasien hipotensi, sehingga diharapkan dengan inotropik positif dia akan meningkatkan kerja SA node sehingga kerja jantung bisa lebih oke lagi, ya. Kemudian vasopressin antagonis. Vasopressin itu apa sih? Vasopressin itu nama lain dari hormon ADH, anti diuretik hormon, ya. Nah, dia harus dilawan nih antagonis seperti tolvaptan misalnya, sehingga urin itu bisa lebih lancar, ya. ADH ini kan dia menghambat pengeluaran urin, ya, anti diuretik hormon. Kemudian ada yang lainnya, ya, terapi lain-lainnya bisa dibaca sendirilah, lumayan jarang. Ultrafiltration ini semacam hemodialisa, ya. Kemudian saya bahas lebih lanjut tentang manajemen CRS tipe 4, yaitu chronic kidney disease yang menyebabkan penyakit jantung, ya. Jadi yang pertama itu tadi harus dihindari agen-agen nefrotoksik, misalnya NSAID, amidoglikosida. Kemudian tadi yang lebih relatif itu ACE inhibitor, tapi itu masih diperbolehkan, ya. Kemudian problem albuminuria, albuminnya banyak keluar lewat urin, itu bisa dikoreksi dengan ACE inhibitor dan juga ARB. Diberikan agen ini diharapkan filtrasi pada albumin ini menurun sehingga albuminuria bisa berkurang, ya. Kemudian hipertensi dan juga heart failure, sama, ya, RAAS blocker tadi ini ditambah beta blocker dan juga MRA, yaitu spironolakton, ya. Kemudian gangguan kalsium dan juga fosfat. Kalsium bisa dikoreksi dengan kalsium sitrat, fosfat bisa dikoreksi dengan fosfat binders. Kemudian juga perlu dilakukan penanganan pada penyebab yang reversible, misalnya. Kemudian asidosis dan juga hiperkalemia, misalnya sodium bikarbonat dan juga kalsium glukonat. Ini untuk koreksi asidosis, ini untuk koreksi hiperkalemi. Kemudian pada CKD juga terjadi fluid overload, ya, kebanyakan cairan di pembuluh darah sehingga diberikan diuretik seperti furosemid tadi, ya. Kemudian anemia, ya, kalau sudah sangat rendah perlu transfusi, ya. Tapi yang paling efektif itu sebenarnya pemberian eritropoietin, ya, bisa diberikan sulfat ferus, suplemen besinya. Kemudian dislipidemia ada statin, estimate, SK9 inhibitor. Kemudian kalau yang udah parah itu ya perlu diberikan renal replacement therapy, misalnya hemofiltration, hemodialisa, ya. Kemudian kalau pada CRS5 yang penyebabnya itu sekunder, ya, secondary, itu gimana? Nah, yang pertama pasti yang paling penting adalah treat underlying condition yang menyebabkan CRS ini, misalnya ya diabetes, amyloidosis, vaskulitis, dan sepsis. Kemudian non farmakologinya yang kedua dialisis dan juga transplantasi organ. Nah, tapi ini relatif susah, ya. Kemudian juga perlu diagnosis dini untuk ya treatment segera, ya. Bisa melalui imaging, biomarker organ. Kemudian penanganan secara farmakologi ya hampir sama dengan yang atasnya, ya. RAAS, blocker, beta blocker, diuretik, inotropik, sama vasodilator. Ini udah rutin, ya. Kemudian palliative care, karena sudah susah, ya. Nah, sebisa mungkin meningkatkan quality of life, ya. Dan juga manajemen psikososial.